mengeluarkan uang 1 juta. Padahal kemampuan kita 1 juta itu untuk hidup biasa saja dikeluarkan. Cuman teman-teman harus berpikir apakah keluarga teman-teman hari itu bisa makan, apakah besok teman-teman bisa makan, dan seterusnya. Lagi kalau kita sedekah itu kita harus ikhlas. Mau kembali mau tidak, walaupun janji Allah itu pasti. Tapi teman-teman perlu ingat, kembali itu bukan berarti kita bisa jadi kembali dalam berupa rezeki yang lebih besar. Tapi teman-teman mendapat kesehatan, urusan-urusan kita dipermudah, kemudian dijauhkan dari cilaka, misalnya dari musibah, itu juga rezeki teman-teman. Selamat sore teman-teman. Nah, sore hari ini kita ngevlog konten di dalam ruangan lagi. Nah, kali ini saya mau ngomongin sedikit tentang sedekah, fenomena, apalagi kemarin-kemarin banyak banget fenomena sedekah yang lagi riuh banget. Jadi kenapa sih orang-orang kok sebelumnya saya bukan orang yang kompeten, saya mau ngomongin out of the box-nya, bukan secara personal. Jadi gini, makna sedekah itu kita mengeluarkan harta kita. Kalau zakat seperti yang kita ketahui itu wajibnya. Nah, kalau sedekah itu sunnah, kalau kita mampu dan punya, kita keluarkan. Dan Allah janji bahwasanya kalau kita mengeluarkan sedekah maka akan diganti 10-700 kali lipat. Itu nanti kalau salah saya dikoreksi aja di komen. Jadi sehingga kalau ketika orang-orang dirangsang dengan saya mengeluarkan uang sejumlah sekian, nanti sejumlah sekian, dan kita mengeluarkan, kita itu sudah berharap uang kita, misalnya kita mengeluarkan uang 1 juta, padahal kemampuan kita 1 juta itu untuk hidup biasa saja dikeluarkan. Cuman teman-teman harus berpikir apakah keluarga teman-teman hari itu bisa makan, apakah besok teman-teman bisa makan, dan seterusnya. Ya, kalau misalnya 1 juta kita keluarkan dan kita berharap kembali 10 juta atau 700 juta dalam waktu singkat atau sebulan 2 bulan ke depan, ya jelas kita kecewa teman-teman. Makanya itu yang saya lihat di fenomena, misalnya kita mau sedekah kok nggak balik-balik dan uangnya dipaksa keluar, padahal uang itu mau kita pakai. Nah, itu yang saya rasa yang perlu digarisbawahi, bahwa kalau kita mau sedekah, kita mampu dan kita bisa. Dan jangan berharap kita nanti mendapatkan apa, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mendapat pahala, udah itu udah cukup ya teman-teman bagi kita umat muslim. Mau kita nanti kembali berupa rezeki berkali-kali lipat, itu bonus. Jadi teman-teman, kalau kita sudah berniat sedekah, bismillah, berazam untuk hidup yang lebih baik atau bisnis yang lebih baik, memang Allah sudah janji. Tapi ingat, jangan mengharapkan kembaliannya kita tunggu-tunggu, dan apalagi uang itu mau kita pakai. Jadi teman-teman harus benar-benar tahu kewajiban kita ngasih makan keluarga, juga itu kewajiban teman-teman. Nah, yang jauh lebih penting lagi, kalau kita sedekah itu kita harus ikhlas. Mau kembali mau tidak, walaupun janji Allah itu pasti. Tapi teman-teman perlu ingat, kembali itu bukan berarti kita bisa jadi kembali dalam berupa rezeki yang lebih besar. Tapi teman-teman mendapat kesehatan, anak-anak mendapat prestasi, kemudian urusan-urusan kita dipermudah, kemudian dijauhkan dari cilaka, misalnya dari musibah, itu juga sudah rezeki teman-teman. Jadi kita jangan berharapnya ini kembalinya dalam bentuk uang, dan uang yang mau dipakai kita sedekahkan semua atau kita jual-jual aset. Ya, kalau teman-teman ikhlas lillahi ta'ala dan mengharap ridho Allah, bismillah, benar-benar mengharap ridho Allah itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya teman-teman secara hati nurani kita masih punya, secara logika kita masih punya kebutuhan, secara hati kita masih kok berat yang lepas ini. Nah, walaupun semakin berat semakin bagus ya, kalau saya dengar seperti itu. Cuman teman-teman ingat, memberi nafkah itu juga wajib, bayar utang itu juga wajib. Jadi masih banyak yang wajib. Kalau misalnya teman-teman mau ngeluarin sedekah, ya semampunya teman-teman. Kalau teman-teman mau keluarin besar tapi ikhlas, nggak masalah, tapi sudah siap dengan segala konsekuensinya. Jangan sampai nanti di belakang-belakang kecewa. Nanti yang ada kita kecewa sama sedekah kita, akhirnya kecewa sama Allah. Jadi kita benar-benar tancapkan dalam hati kita lillahi ta'ala, ikhlas, bismillah,
bisa kembali dalam berupa kesehatan, dijauhkan dari musibah, kelancaran usaha, dan lain-lain. Mungkin saya kurang kompeten ya ngomongin ini teman-teman, cuman kalau kita tidak mau kecewa, kita cukup berharap sama Allah, jangan berharap sama omongan manusia, jangan berharap dengan apa yang kita sedekahkan. Ya, makasih. Makanan saya sudah datang, ini termasuk rezeki beli 2 gratis 1. Jadi macam-macam teman-teman, enggak. Jadi matematika kita sama matematika Allah itu beda. Jangan kita berharap ini saya mau sedekahin mobil ini tanpa menyinggung pihak manapun. Ini misalnya saya mau sedekahin mobil Avanza, nanti ganti Pajero, bisa saja Allah itu ganti jauh yang lebih baik, bisa saja teman-teman dapat Alphard. Cuma jangan berharap sama barangnya, berharap saja sama Allah. Nanti Allah mau ganti apa, udah ikhlas saja, berharap sama Allah. Dan sekali lagi, matematika manusia itu beda sama matematikanya Allah. Bisa saja kita dijauhkan dari musibah, diberi kesehatan, kelancaran usaha, dan rezeki-rezeki yang tidak kita duga dan kita nggak menyadari kalau itu rezeki. Ingat, rezeki nggak cuman uang, nggak cuman harta. Jadi sekali lagi teman-teman, tentang fenomena sedekah yang marak sekarang ini, sekali lagi teman-teman perlu tancapkan di hati keikhlasan teman-teman mau ngeluarin uang. Yang pernah saya dengar juga, kalau kita sedekah itu lebih baik sembunyi-sembunyi tanpa orang lain ketahui, tanpa bermaksud riak. Jadi kita tidak tahu, kita sebagai manusia bisa saja kita mengeluarkan uang atau barang yang wah, tapi dilihat banyak orang, kita tadinya mau ikhlas, tapi begitu orang terheran-heran dan kita disanjung-sanjung, kita sudah beda ini mengharapnya, dan gimana gitu. Jadi kita merasa lebih wah. Nah, itu untuk menghindari hal seperti itu teman-teman. Oke, jadi tidak ada yang salah dengan sedekah, yang salah adalah niat kita, dan satu, kita cuman mengharap ridhonya Allah, balasan dari Allah, dan matematika manusia sama matematikanya itu Allah beda. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih yang sudah subscribe sampai dengan detik ini di channel ini. Nantikan video saya di kesempatan lain waktu. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.